Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah tabarakar rahman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kita semangat dalam talabul ilmi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Dan ingat, manfaatnya satu ilmu itu dengan diamalkan dan diajarkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita dalam yang telah mentarbiyah kita, yang telah mendakwahkan kita, yang telah mendidik kita, semoga ilmu itu barokah. Dan barokahnya ilmu itu juga akan senantiasa didapatkan pahala oleh guru-guru kita. Semoga juga kita adalah di antara murid-murid yang senantiasa mengingat jasa-jasa guru kita. Guru yang kadang namanya mungkin antum lupa. Seperti kemarin ketika saya tanya berapa orang guru antum di SD, ya, dan tingkat seterusnya antum lupa. Ya, tetapi Allah tidak lupa. Bukankah di antara nabi ada orang-orang yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, tetapi ada di antara mereka yang Allah tidak ceritakan dalam Al-Quran, tetapi pahala mereka akan tetap. Allahu Akbar. Itulah jadi guru, ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Barakallahu fikum. Baik. Tapi seiring belakangan, seiring begitu banyaknya jasa guru, banyaklah murid-murid yang tidak memandang mulia gurunya lagi, ya. Kalau dulu orang tua tuh hormatnya pada guru anaknya itu luar biasa. Nanti ada babnya saya akan berbicara ini, ya. Bagaimana wali santri, orang tua murid memandang mulia guru-guru anaknya. Dan keberkahan ilmu seorang anak itu dengan ada ta'zim kepada guru terhadap guru-guru anak kita. Nanti bagaimana Harun ar-Rasyid memuliakan guru anaknya. Nanti akan sampai kita bahas pada babnya, dan guru-guru kita yang lain yang mengajar antum di sini insyaallah taala juga menyampaikan hal ini. Barakallahu fikum. Kita mulai masuki mata kuliah konsep pendidikan. Baik. Kita mulai dengan definisi pendidikan. Apa itu definisi? Definisi itu merupakan satu batasan atau arti. Bisa juga dimaknai dengan kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna. Ya. Ini definisi pendidikan. Saya ulangi. Suatu batasan atau arti bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Ya. Nanti untuk catat lengkapnya antum dengarkan rekaman aja, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi.
Nah, itu makna definisi. Dan definisi itu dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab atau ta'rif ya. Saya tidak bahas panjang lebar tentang ini, tapi yang inti ingin saya sampaikan untuk mengerti bahwa definisi itu adalah batasan sebuah kata atau ungkapan. Ada caranya enggak yang bantu Aldi? Mana ini kadang ada bersuara-suara. Saya jadikan ini coba jadi host apa namanya itu, host ya. Tuh itu sudah saya jadikan siapa, ada yang sudah saya jadikan ini hostnya, silakan. Fajar itu saya jadikan antum host, jadi antum bisa kalau ada suara-suara nanti bantu dimatikan suaranya itu. Nah, itu teknisnya. Jadi kadang saya lupa. Antum ada di sini? Kalau nggak ada, ya udah cukup ini aja. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi para ilmuwan menjadikan definisi itu untuk membatasi fakta dan konsep. Apa manfaatnya mengetahui definisi sesuatu? Ya biar nggak keliru. Maka sampai-sampai para ulama kita menulis kitab seperti Al-Imam Al-Jurjani menulis satu kitab yang berjudul At-Ta'rifat, memuat definisi-definisi berbagai istilah keilmuan agar nggak salah paham, agar tidak salah paham. Makanya manfaat mengetahui definisi pendidikan biar kita betul-betul memahami apa itu pendidikan. Betulnya pemahaman nanti akan betulnya sikap dalam menghadapi sesuatu itu. Kalau orang salah paham, itu sikapnya kan keliru. Ini cuma salah. Kadang kan terjadi perkelahian. Ini kan cuma salah paham. Itu dia. Salah paham itu ternyata menimbulkan sikap yang keliru akhirnya berkelahi. Salah paham. Bahaya kalau salah paham itu. Orang suami istri bisa bercerai akibat salah paham. Itu bahaya sekali kan. Jadi agar tidak salah memahami sesuatu, itu harus diketahui definisinya. Istilah satu kata itu apa? Baik. Dan sekarang banyak orang salah di dalam memahami hakikat pendidikan itu. Sehingga sebenarnya coba antum lihat, kalau ada mengisi biodata riwayat pendidikan. Sering saya sampaikan. Riwayat pendidikan yang diisi apa? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu kalah sama tablet itu, sama handphone. Sekarang sudah berapa itu? Sudah 10 ya? Itu bayangkan itu. Padahal itu sebenarnya adalah riwayat sekolah. Bukan riwayat pendidikan. Imam Syafi'i gimana cara ngisinya itu? Imam Malik dan para ulama yang lain. Di negeri ini misalkan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Bagaimana cara mengisinya? Riwayat pendidikan. Buya Muhammad Nasir. Barakallahu fiikum. Tapi belakangan sudah dibagikan ada pendidikan formal, non formal, informal. Jadi dibuat lagi itu pendidikan non formalnya ini. Tetapi sejatinya yaitu sah-sah sajalah, ya. Tetapi sejatinya banyak orang yang mendapatkan sekolah tinggi tapi tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Ironis kan? Dan banyak orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan, tidak mengenyam sekolah tinggi, namun dia mendapatkan pendidikan tinggi.
pendidikan tinggi. Dan kita harus mendapatkan pendidikan tinggi. Jangan sampai kalah sama monyet. Itu di Sumatera Barat seperti yang saya sebut itu, ada sekolah tinggi ilmu monyet. Bayangkan itu. Monyet ada sekolah tingginya. Kenapa? Karena memang tempat belajarnya itu memang tinggi. Pohon kelapa. Tinggi itu. Jadi antum jangan sampai kalah sama monyet. Sama monyet. Dan negeri ini kan kebutuhan itu cuma sandang, pangan, papan. Tidak ada kebutuhan iman. Itu kalah sama monyet itu. Ya, kalah sama monyet. Dan memang ini kan katanya manusia ini berasal dari kera, cigak, bincingku alias noka. Antum percaya enggak itu? Nggak usah. Kalau kuliah sama saya ini ya lebar kemana-mana ya. Antum jangan terbawa arus nanti ya. Antum catat aja fawaidnya. Ya. Entah kalau antum memang nenek moyangnya berasal dari itu, bahaya itu. Katanya Charles Darwin ya. Memang bentuknya seperti gitu. Dah, baik. Pentingnya memahami definisi. Dan banyak orang yang minder karena tidak mendapatkan sekolah tinggi. Padahal sesungguhnya dia punya pendidikan tinggi. Di negeri ini saya tidak jauh-jauh buat ya. Nah, saya nggak jauh-jauh buat contoh lah orang di negeri kita aja. Antum tahu di negeri ini hatta bahkan wanita-wanita negeri ini orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan pendidikan. Orang hanya tahu sekarang kan tanggal berapa sekarang? 18 Agustus. Masih benderanya masih naik ya. Berbicara tentang pahlawan wanita, orang hanya tahu Raden Ajeng Kartini. Padahal banyak yang lain orang-orang hebat yang berjasa dalam pendidikan, misalkan Syekhah Rahma Al-Yunusiyah. Orang mana itu? Orang mana itu? Ntar, orang mana? Antum produk kapitalis. Enggak tahu. Orang mana? Orang Sumatera Barat, Padang Panjang. Itu Syekhah Rahma Al-Yunusiyah. Itu syekhah perempuan pertama yang dikasih gelar oleh Al-Azhar. Itu Indonesia ini ya. Antum bayangkan ketika Rektor Al-Azhar berkunjung dulu ke Padang Panjang, beliau melihat ya apa? Ini ada sekolah perempuan aja isinya di tempat itu. Itulah yang menginspirasi Syekh Al-Azhar ketika itu untuk pulang ke Al-Azhar membuat fakultas khusus untuk apa? Program khusus untuk talibat perempuan. Hebat itu. Anak mana? Anak Bumi Pertiwi. Ya. Antum bayangkan itu. Dapat pendidikan tinggi. Nah itu ayahnya. Belajarnya sama siapa? Itulah hasil didikan surau yang dulu dibina oleh ayahnya Buya Hamka. Nanti dalam sejarah pendidikan nih ya. Barakallahu fiikum. Maka kalau saya buat contoh jauh-jauh nanti antum orang mana ini? Saya buat contoh anak Bumi Pertiwi ini. Banyak lagi. Baiklah. Nah ini ada yang ngesernya tadi. Barakallahu fiik. Saja friend ini ya. Ya, betul ini. Orang Al-Azhar tahu. Syekh Rahma Al-Yunusiyah ini, Syekhah Hajjah Rangkayo Rahma Al-Yunusiyah. Baiklah, besok akan saya sampaikan dalam sejarah peradaban gitu. Insyaallah. Baik. Kita kembali ke definisi tadi. Nanti ingatkan saya, kita beberapa menit lagi masuk waktu Isya, nanti kita sholat dulu, nanti habis Isya kita sambung lagi.
Karena Sabu Yusuf ada ngisi kajian kayaknya, ya. Jadi nanti kita sholat dulu baru kita lanjut nanti ya. Baik. Apa manfaatnya mengetahui definisi ini? Biar nggak salah paham. Ini nanti ada orang, kan kadang orang datang ke pondok kita, Ustaz, mana pesantrennya? Sebab yang dia lihat cuma bangunan saung-saung gitu doang. Panggung-panggung gitu saja seperti ini, orang bingung, mana pesantrennya? Hei, ini pendidikan tinggi, ya. Tempatnya juga sudah tinggi, kalah yang lain sama kita. Antum harus pede, ya. Makanya yang paling penting itu mendapatkan pendidikan tinggi. Itu yang paling penting. Dulu orang buat pesantren itu 3 tingkat, ya. Saya nggak mau kalah, saya buat di markis itu, bangunannya juga 3 tingkat, ranjangnya dari papan. Nah, itu dia. Sering manjat-manjat saya dulu tuh. Santri-santri pertamanya ibadah tuh zaki itu. Nah, itu tuh. Barakallahu fikum. Baik. Yang paling penting itu dapat pendidikan tinggi. Baiklah. Sekarang ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya ingin menyebutkan tentang definisi-definisi ini dulu dari literatur atau sumber-sumber yang ada di negeri kita ini. Ya. Atau dalam bahasa Arab dulu ya. Dalam bahasa Arab aja dulu. Dalam bahasa Arab ada istilah-istilah yang digunakan untuk pendidikan itu. Ada beberapa istilah. Yang pertama, ta'lim. Ta'lim. Sehingga Rasul itu disebut dengan mu'allim. Mu'allim. Asal katanya apa? Allama yu'allimu ta'liman. Isim fa'ilnya mu'allim. Dan penuntut ilmunya muta'allim. Sehingga ada satu kitab yang fenomenal, yang terkenal sekali, kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Dan negeri ini terkenal sekali. Bahkan saya membaca dalam Hilyah Talibul Ilmi itu, Syekh Bakar Abu Zaid itu terinspirasi menulis kitab Hilyah ini dari kitabnya Al-Imam Az-Zarnuji ini. Ta'limul Muta'allim. Dulu saya di pondok belajar itu. Syekh Al-Utsaimin juga punya syarah ini tentang Ta'limul Muta'allim ini. Barakallahu fikum. Perhatikan. Dan Rasul itu disebut dengan mu'allim. Makanya seperti pernah disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala bahwa muallim umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan murid pertama di kalangan umat ini adalah para sahabat. Maka pengen jadi murid terbaik, contohlah para sahabat. Rasul muallim. Berarti kalau pendidikan disebut dengan ta'lim, berarti mengajarkan ilmu. Dan seperti perkataan para ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, apa di kalangan salaf apabila disebut mutlak kata ilmu, maka maksudnya adalah Quran dan Sunnah. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasul. Berarti ta'lim memberikan ilmu Quran dan Sunnah. Tapi ingat, Islam juga tidak mengenal dikotomi ilmu. Sebab semua ilmu ini juga ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Hikmah yang Allah singkapkan untuk manusia ini. Nah, cuma nanti ada bagian-bagian ilmu. Ada ilmu itu bagiannya ilmu fardu ain, fardu kifayah. Ya, barakallahu fikum. Dan ada ilmu yang dianjurkan lagi mustahab. Barakallahu fikum.
Kalau pendidikan disebut dengan muallim, dengan ta'lim, maka pendidiknya sebut dengan muallim. Yang dididik dengan muta'allim. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Kedudukan saya bagi kalian, posisi saya adalah bagi kalian itu seperti manzilatil walid, seperti kedudukan orang tua. U'allimukum, saya akan mengajarkan kalian, mendidik kalian. Berarti seorang guru adalah orang tua. Maka antum harus ingat, saya sebutkan, sepanjang sejarah kepesantrenan di alam Nusantara ini, murid-murid itu memandang sosok Buya dan umi pondoknya adalah sosok orang tua. Sebaliknya, Buya dan umi pondok itu memandang bahwa santri dan santriwatinya adalah anak-anak mereka dalam tarbiyah. Sehingga ada keberkahan ilmu itu. Maka kalau antum tidak memandang guru antum sebagai ayah antum, sosok orang tua antum, barokah ilmu itu kurang. Barokah ilmu itu kurang. Dan di negeri ini Buya itu kalau dari cerita Buya kita dulu, itu asalnya apa? Abuya, ayahku. Barakallahu fiikum. Sehingga dulu ketika masuk pondok, Masya Allah, orang datang, ya orang tua kita datang tampak muka, pergi pun tampak punggung. Artinya, ya kita juga dulu di pondok saya, jumpa Buya dulu. Assalamualaikum Buya, alhamdulillah kami udah balik kampung Buya. Sekarang pesantren, nggak tahu aja lagi keluar masuknya. Ayam pun tahu keluar masuknya, berkokok dia dulu, baru masuk apa? Hirup pikuk dia dulu, baru masuk sangkarnya. Makanya antum coba orang tua. Dan Buya pondok itu, guru-guru itu pandanglah anak itu sebagai, santri-santri itu sebagai anaknya. Pandangan kasih sayang. Dan ada ndak orang tua yang mendidik, ada waktu kecil aja didiknya, ya? Kalau udah besar udah adalah ndak orang tua itu besar kecil tua muda anak dia didik, dia lepaskannya. Sekarang pesantren itu seakan ikatan antara murid dengan guru itu hanya sewaktu tamat kelas 7, tamat pondok, dah selesai dah, habis. Tidak seperti itu. Tengok lagi di masyarakat seperti apa dia berbuat. Ya. Bahkan penentu terlahirnya seorang ulama itu di masyarakat. Saya banyak tengok, saya dulu pergi ceramah satu tempat itu tamat S1, tamat pondok banyak di tempat itu, bahkan ada yang doktor, tapi yang ngisi kajian di kampung dia orang-orang lain. Sedih saya melihatnya. Saya pikir-pikir, pondok siapa yang salah ini? Dalam konsep pendidikan ada kesalahan pondoknya juga. Ya. Jadi antum udah kemana-mana nanti ya, kita betul-betul jiwai konsep ini. Jadi antum mungkin udah pergi pulang nanti ke Lombok, ya? Kemana? Oh iya, ke Lombok. Apa kerjanya di sana? Ya, tengok, nggak pulang gitu aja. Anak itu waktu kecilnya diakikahkan, waktu menjelang mau baliknya di sunat. Di hitan. Masih ada yang belum sunat? Nanti saya sunat nanti. Atau kalau macam-macam disunat lagi. Baik, atau nanti dinikahkan, siapa ini, ya? Barakallahu fikum. U'allimukum, saya akan ajarkan kalian semua perkara.
Dan ulama, innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Ini antum pahami betul ini ya. Jadi ntar lu tambah sedikit dulu ya. Nah, jadi orang tua, antum betul-betul pandang guru antum itu sebagai orang tua. Orang tua yang mendidik semuanya. Ayo biasalah anak ada yang nakal sedikit, ya, ada yang nakal banyak. Itu nakal itu kalau bahasa pendidikannya itu apa namanya? Kecerdasan yang tertunda. Ya, kecerdasan. Siapa ngaku nakal sini? Coba. Itu dia. Itu artinya itu orang cerdas itu. Cerdasan yang tertunda. Bisa-bisa nikahnya juga tertunda. Enggak saya bilang kalau kalian memang jadi baik dengan nikah ya nikah aja. Ya. Masa nikah ditunda-tunda? Itu dia. Kalau dihambat air. Air itu kan apa dia? Air itu apa namanya itu? Mengalir. Kalau dihambat air mengalir, nanti ia akan runtuh tebing. Kalau dihambat kerbau melahirkan, nanti ia akan mati induknya. Itu dia. Jadi kalau dihambat bujang-bujang lapu nih berkawin, nanti bahayalah. Bisa roboh surau kita nih. Udah, baik. Maka saya begitu melihat ini, saya memahami bahwa seorang buya, seorang guru itu posisinya sebagai orang tua. Orang tua berbeda, para ulama punya pendapat bagaimana kedudukan antara orang tua dan guru, mana yang lebih mulia. Coba antum lihat dalam Ta'zimul Ilmi itu. Saya ada mengumpulkan tulisan dulu judulnya Ta'ammulat Tarbawiyah fi Qissati Musa wal Khadir alaihi wassalam. Masih ada beberapa matan, masih ada buku itu. Cuman filenya enggak jumpa lagi, tapi masih ada bukunya itu kitab itu. Matan itu. Ya. Renungan-renungan tarbawi dalam kisah Nabi Musa dan Khadir. Saya dulu kumpulkan dari beberapa tulisan, ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Guru itu mana yang lebih mulia dari orang tua? Ada ya para ulama yang memandang lebih mulia guru ketimbang orang tua. Sebab orang tua melahirkan dari alam ruh, alam yang mulia, ke alam dunia, alam yang hina. Adapun orang tua mengangkat antum dari alam yang hina menuju tempat yang guru, ya. Antum bayangkan itu. Bahkan ada ungkapan, ya, itu di Markis ada pelajar satu kitab, Adabul Muta'allim Tujahal Mu'allim fi Tarihinal Ilmi. Adab seorang murid kepada guru dalam sejarah keilmuan. Ya. Jadi kalau orang guru itu aba lil ruh, orang tua aba lil jasad. Guru adalah bapak bagi ruh, dan orang tua bapak bagi jasad. Namun saya pribadi melihat dari penjelasan dan perbedaan pendapat itu tergantung orang tuanya siapa dulu. Kalau orang tuanya memang hadir dalam sosok mengantarkan dia menjadi seorang anak yang saleh, itu kemuliaan orang tua itu lebih dahsyat. Dan Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tapi kalau posisi Rasul, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum, mengajarkan kalian. Posisi saya seperti orang tua bagi kalian. Bimanzilatil walid, sama dengan kedudukan orang tua. Namun ada beda juga Rasulullah dengan kita. Barakallahu fiikum. Berarti kalau manusia ini orang tua. Kalau Kalau hewan misalkan seperti ayam tadi saya sebutkan, kita coba antum tengok. Jadilah seorang guru itu seperti induk ayam. Induk ayam. Bagaimana induk ayam? Tengok ya induk ayam. Kalau lagi mengerami telur, dia di situ aja. Dikembangkannya sayapnya, memberikan kehangatan. Tidak ditinggal-tinggalkannya. Berhari-hari tidak makan. Berhari-hari tidak makan. Bahkan buang airnya tertahan. Begitu induk ayam nih buang air. Buang air.
mengeluarkan taiknya, itu taiknya besar besar. Berarti begitu juga jadi buaya-buaya. Bisa sakit antum nanti. Tapi begitulah induk ayam saja luar biasa. Tapi kalau induk ayam selalu meninggalkan telurnya, itu telur tidak akan menetas. Maka jika buaya sering keluar pondok, alamatlah apa? Itu telurnya tidak akan menetas. Makanya antum nanti ya pulang kampung untuk beringat. Cara buat pondok terbaik ini melebar aja ya. Kalau sama saya ini melebar aja. Memang nggak saya khususkan gitu. Karena yang saya inginkan paham tuh masuk ke dada antum. Karena yang saya inginkan antum bukan hanya pada ranah bisa menuliskan apa yang saya sampaikan ini di tulisan antum, tapi masuk ke dalam hati antum dan antum bisa amalkan di kemudian hari. Saya wafat, antum amalkan, saya dapat amal jariah. Itu aja yang saya inginkan. Jadi antum nanti pulang pondok, buat pondok lagi. Kalau tahu saya dari dulu cara buat pondok, itu saya bilang sejak lama. Ya, saya hanya buat 2 saja. 1 untuk pengkaderan guru dulu, 2 untuk anak kecil-kecil. Gini. Ya, dari atas dulu. Dan yang dewasa dulu, didik cukup 10 orang, 20 orang, itu udah banyak itu. 10 orang ya. Nah, mungkin ada yang akhwatnya 5, yang ikhwannya 5 atau mungkin variasi lah gitu ya. Didik untuk kader-kader guru nanti ada sekian tahun baru buka sehingga betul-betul ada apa? Ada Masya Allah ruh di pondok itu. Jadi antum jangan keluar-keluar, jangan pola pikir banyak ya. Maka di pondok kita ini, di sistemnya saya buat ada mudir mudir am dan ada mudir tanfizinya. Nah, dan dalam sistem pendidikan seperti di TK, di Markis itu saya ambil ada 3 nanti. Nanti ada guru yang mengelola di madrasah, itu namanya mudarris. Ada guru yang mengelola di masjid, itu saya namakan dengan muallim. Ada guru yang mendidik dia di asrama, saya namakan dengan muaddib. Ya, barakallahu fikum. Tapi itu sekedar penamaan mudah saja membedakannya. Baik, nanti pukul sebentar lagi. Muallim, guru, ta'lim. Dan belajar ilmu itu caranya seperti apa? Ya. Belajar ilmu itu belajar dari sigharul ilmu yang kecil-kecil dulu sampai ilmu yang sebesar-besar. Dan antum harus ingat, kalaulah pendidikan itu mengajarkan ilmu dan antum mestilah menyandarkan ilmu, dapatnya ilmu itu tidak hanya kepada otak antum, tapi terutama antum sandarkan kepada Allah. Maka kalaulah seorang guru itu muallim yang mengajarkan ilmu, yang memberikan ilmu, sesungguhnya yang memberikan ilmu ya secara hakiki adalah Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah sendiri menyebutkan yang allama yu'allimu. Allama itu apa? Allama itu Allah. Qalu subhanaka la ilma lana, itu perkataan malaikat. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau Maha, innaka antal alimul hakim, Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Maka antum jangan lupakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an pagi dan sore. Demikian pun Nabi banyak membaca doa, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Semoga Allah memberikan taklim kepada antum, memberikan ilmu kepada antum. Ya. Jangan lupakan itu. Dan orang kalau dia banyak berdoa untuk mendapatkan ilmu, itu minimal dia akan mendapatkan 2 hal. 1, dia akan mendapatkan apa? Mudah mendapatkan ilmu. Kedua, dia mudah mengamalkan ilmu. Barakah ilmunya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu, baru 1. Ya. Inilah sepanjang sejarah peradaban Islam untuk kata pendidikan itu. Yang pertama ta'lim ya. Ta'lim ya. Barakallahu fikum. Nanti banyak lagi insyaallah taala
kita sambung pada setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.